ada ordal istana yang terlibat dalam kasus jaringan judol Indonesia yang sampai ke Kamboja. Jadi 2 hari terakhir ini lagi rame berita liputan investigasi Tempo. Ini keren banget ya investigasinya. Jadi mereka melakukan investigasi ini udah sejak 1-2 bulan yang lalu. Teman-teman bisa baca aja liputan lengkapnya di sini. Dan kalau mau versi briefnya, versi singkatnya bisa nonton di Bocor Halus Tempo. Itu versi spill-spillannya lah. Dan ini ngeri-ngeri sedap ya. Tempo ini udah dikirimin kepala babi, udah dikirimin bangkai tikus. Mereka nggak kapok-kapok. Mereka tetap terus pokoknya cari, terus menguak kebenaran. Dan ini membuat kita bertanya-tanya. Netizen udah pada bersuara sih. Kalau Tempo aja bisa mengungkap siapa tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam kasus judol ini, polisi aja harusnya bisa gitu. Kalau niat gitu. Upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meminta tanggapan juga ya ke orang-orang yang diduga terkait ini gitu, dan bagaimana mereka menjelaskan itu? Ya, sebelum itu aku mau jelasin dulu. Sebenarnya ada hal yang menarik nih, Kang. Ketika tadi Pak Is menyebut sebuah nama, Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulya gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Politikus Seorang kan? politikus. Tapi namanya nanti pemirsa bisa ini ya, bisa baca di majalah Tempo versi cetak. Cetaknya akan terbit hari Senin, tapi edisi digitalnya bisa diakses mulai dari Minggu pagi ya. Jadi lengkapnya liputan ini akan keluar di hari Minggu pagi untuk digital dan cetak di hari Senin. Jadi orang yang bersangkutan udah kita kontak sekitar 2-3 minggu lalu. Kita minta konfirmasi, wawancara, nggak mau ngeladenin. Pernah suatu ketika dia meminta dengan salah seorang dari wartawan Tempo untuk ketemu, tapi dia pun nggak mau menjelaskan. Sampai dengan hari ini bahkan pemimpin redaksi kita masih nyuruh redaksi untuk ngejar lagi konfirmasi. Itu sebagai bentuk itikat baik kita untuk memfasilitasi upaya konfirmasi yang bersangkutan. Bagaimana dengan nama-nama lain, Rick? Nama lain yang juga kita sebut di edisi majalah pekan ini adalah Jerry Hermawanlu. Kita juga sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan sekitar 2 pekan lalu lah, di momen ketika bulan puasa lalu gitu ya. Dia menjamu kita di hotel miliknya di kawasan Tangerang Selatan sana. Beliau menjelaskan banyak hal. Tapi tidak mau dikutip. Tidak mau dikutip penjelasan. Sekalipun demikian, yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah memberikan klarifikasi kepada kita ketika kita menurunkan artikel soal judi sekitar tahun lalu lah ya, tahun lalu. Sun Erik itu, bagaimana upaya apa sih ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan? Nah, ini kan soalnya pasti banyak orang yang merasa bahwa Tempo ngulik-ngulik nih, mulai bongkar-bongkar nih. Nah, bisa nggak lu cerita nih? Belakangan gue tahu juga dari satpam komplek gue, rumah gue disatuin sama Intel. Jadi ada seseorang datang ke rumah, foto-foto segala macam, nanyain kerjaan gue apa, bini gue kerja di mana segala macam gitu kan. Dan gue lacak, ternyata ini orang Intel beneran. Di tengah penelusuran bahan itu, kita mendapatkan informasi bahwa ternyata tim majalah Tempo ketika itu sedang jadi target. Waktu itu cuma 3 orang. Waktu itu cuma 3 orang, saya, 2 orang lagi, 1 orang perempuan lah. Kolega saya yang perempuan ini tiba-tiba dikontak oleh seorang jenderal bintang 2 yang bergelut di bidang intelijen lah. Diajak ketemuan, dan yang terakhir itu ketika kita lagi liputan soal penanganan kasus judi online Komdiji. Handphone gua itu tiba-tiba ngebuting terus. Hidup mati, hidup ini panas. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali ya heboh di sosial media, dan ini benar-benar gila, di mana Tempo berani sekali ya membongkar yaitu pengusaha dan politikus pengendali judi online di Kamboja. Nah, Tempo ya membeberkan sejumlah pengusaha Indonesia berbisnis judi online di Kamboja, namun Sufmi Dasko Ahmad mencuat. Jadi salah satu politikus dari Partai Gerindra ya mencuat di dalam pengendali judi online di Kamboja. Nah, ini menurut netizen ya, Tempo berani sekali ya membongkar sosok di belakang pengendali judi online di Kamboja ini. Menurut Tempo, sosok tersebut diduga adalah Sufmi Dasko Ahmad. Nah, kalau kita juga baca ya di Tempo ini disebutkan politikus Partai Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad diduga pernah terhubung dengan Golden Oasis. Dalam laporan tahunan 2022, PT MNC Digital Entertainment Tbk menulis riwayat kerja komisaris utama mereka saat itu, Sufmi Dasko, pernah memiliki pengalaman bisnis di Golden Oasis Entertainment dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja. Informasi soal Dasko terafiliasi dengan bisnis judi dibenarkan oleh seorang pejabat di Kabinet Merah Putih. Wow sekali ini ya.
Dan juga kalau kita baca ya dalam ringkasan berita Tempo tersebut ya, mengatakan sejumlah pengusaha asal Indonesia terkoneksi dengan perusahaan pengelola kasino di Kamboja. Pemerintah Kamboja mewajibkan pengelola judi online memiliki kasino darat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pernah memiliki bisnis dengan perusahaan pengelola kasino. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, siapa kira-kira ya di Kabinet Merah Putih yang membocorkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini ya menjadi pengendali judi online di Kamboja. Nah, sampai netizen di sosial media X yang mempertanyakan di Grok ya. Grok ini adalah AI yang disediakan oleh akun X, yaitu netizen menanyakan siapa pejabat Kabinet Merah Putih yang dimaksud yang membocorkan bahwa Sufmi Dasko Ahmad diduga terlibat di dalam pengendalian judi online di Kamboja. Nah, akhirnya Grok menjawab pejabat Kabinet Merah Putih yang dimaksud adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, karena ada dugaan kaitannya dengan Golden Oasis Entertainment di Kamboja. Namun bukti masih belum jelas dan perlu penyelidikan lebih lanjut. Kasino yang dimaksud tampaknya berlokasi di Kamboja, bukan di Indonesia. AI saja menduga juga, yaitu sosok kabinet yang dimaksud adalah Erick Thohir. Nah, ada juga netizen Ana Saputra ya, melampirkan foto dari berita Detikcom, Dasko bantu pemulangan 34 WNI korban perusahaan online scam di Kamboja. Jadi memang sebelumnya pada tahun 2022 Dasko ini pernah terlibat ya melakukan pemulangan 30 WNI, yaitu korban perusahaan judi online scam di Kamboja. Jadi kalau kita lihat memang Kamboja ini ya benar-benar cukup mengerikan. Jadi Kamboja ini bukan hanya terkenal masalah judi online saja, tetapi juga terkenal perdagangan manusia. Jadi korban perdagangan manusia bukan baru kali ini saja dan cukup lama terjadi. Ada warga Bekasi menjadi korban perdagangan manusia dengan diiming-iming menjadi koki di Thailand, dan pada akhirnya pun keluarganya harus menerima kenyataan bahwa dia meninggal dengan bekas luka, ginjalnya diambil oleh mereka, dan banyak sekali warga Indonesia yang menjadi korban daripada perdagangan organ manusia ini. Ada komentar dari Stani Siaus, pantesan kampanye gemoy jor-joran ya, ngecit ternyata. Ada komentar dari Oposan Voice, sungguh membanggongkan, mau jadi apa negara ini bila dikuasai politisi pengendali judol. Negara ini bisa hancur bila ada yang bikin undang-undang bermental bejat macam seperti ini. Nah, kalau fakta ini ya benar-benar terjadi, kita tidak bisa ragukan lagi ya. Tempo biasanya beritanya A1 dan sudah terverifikasi, dan kalau ini benar-benar ya A1 yang disampaikan oleh Tempo bahwa sosok wakil Ketua DPR yaitu kader Gerindra Sufmi Dasko Ahmad diduga terlibat memang dalam pengendalian judi online di Kamboja. Pemerintah ya untuk memberantaskan judi online jadi hanya omon-omon saja. Jadi tidak bakal bisa diberantaskan judi online karena memang ada kepentingannya ya. Bisa saja kepentingan untuk Pilpres 2029 karena pendapatan dari judi online ini gila-gilaan ya, bisa triliunan. Jadi tidak mungkin judi online ini bisa diberantas begitu saja. Karena ini adalah penyandang dana terbesar ya, apalagi untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Ada komentar dari Hasbi, bukan Don Dasko namanya kalau nggak melakukan serangan balik. Kita tunggu permainan semakin menarik nih. Nah, jadi menurut netizen ya, memperkirakan, memprediksi ini bakal ada serangan balik ya. Dan ini kita akan lihat nanti ke depan seperti apa. Bisa saja nanti DPR membuat undang-undang, Tempo tidak bisa membuat investigasi lagi ya. Jadi undang-undang tentang penyiaran akan disahkan dan ini benar-benar menjadi ancaman ya bagi media seperti Tempo. Karena kita lihat hanya Tempo yang berani menginvestigasi, apalagi ada sosok anggota DPR yang diduga terlibat dalam judi online tersebut. Ada komentar dari Prosperus, Pilpres diduga dapat dana dari judi online dan bansos, kurang rusak apalagi negeri ini. Nah, netizen saja bisa menduga bahwa ya Pilpres kemarin bisa saja dana kampanyenya dari judi online dan juga dari bansos. Jadi kalau seandainya itu terjadi benar-benar rusak parah negeri ini. Sudah begitu banyak kerusakan yang terjadi di era pemerintah Jokowi sebelumnya dan Prabowo akan melanjutkan estafet pemerintah Jokowi. Kalau Prabowo benar-benar tidak tegas ya melakukan
tindakan terhadap kadernya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan ke depan. Jadi benar kata Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia ini akan bubar 2030. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya atas apa yang terjadi selama 1-2 tahun ke belakang, terutama ketika Pilpres gitu ya. Misal seperti, kenapa nggak berani menjerat Menkominfo yang sebelumnya Budi Ari yang nggak becus nanganinnya soal judol. Kemudian kenapa kita jadi bertanya-tanya sumber dana sekian banyak itu dari mana gitu. Apakah karena dari backingan melindungi judol ini? Itu kan logika-logika yang sangat mungkin bermunculan di masyarakat ya. Apalagi muncul nama, ya udah jelas sebetulnya gitu ya. Tempo ini menjelaskan bahwa itu keluar namanya Sufmi Dasko Ahmad gitu. Wakil Ketua DPR yang selama ini setiap ada berita mencuat soal pemerintah eksekutif, kok dia yang orang legislatif malah dia yang muncul dan membelain gitu. Ya kita sama-sama tahu bahwa dia adalah orang penting juga di Partai Gerindra ya. Ini sangat menarik jujur, sangat menarik. Dan investigasinya luar biasa. Mereka melewati ya di kuntitin sama Intel, ancaman nyawa dan segala macam, tetap jalan terus. Ya kita lihat perkembangannya akan seperti apa, tapi menurutku sih nggak akan dikulik lebih dalam ya, karena simpel aja kalau misal merasa bahwa dan ini ya aku paling males kalau ada pendukung buzzer atau 02 yang, atau pemerintah lah gitu ya, penjilat pemerintah yang ngatain, ngapain percaya sama Tempo apa segala macam. Ya sederhana aja, kalau kalian itu nggak setuju dengan investigasinya, ya bantahlah metode investigasinya. Nyatanya sampai sekarang Dewan Pers itu mengakui kok metode investigasinya Tempo gitu. Kalau misal memang nggak terima dengan investigasinya Tempo, dianggap fitnah atau apa segala macam, nyatanya Dasko di beritanya itu, di liputan tersebut Dasko udah dihubungi sama Tempo nggak mau ngasih klarifikasi. Kalau memang dia salah, apa kalau memang dia ternyata bukan orang yang sangkut paut sama judul, tinggal menjawab aja minta liputannya Tempo itu. Enggak, saya nggak gitu, buktinya ini. Sesederhana itu aja. Jadi nggak usah denial, nggak usah kabur. Nalar berpikirnya ya, dipakai aja gitu. Itu sih teman-teman. Jadi ayo mari berpikir, yang kalian misal masih mendukung pemerintah atau Gerindra atau legislatif ini gitu ya. Jadi kita harus menyerang ke atas gitu. Mereka udah jelas-jelas ada tercium bau-bau keterlibatan dengan judul, masa masih mau dibelain gitu. Ya aku juga nggak tahu sih seberapa banyak di akar rumput yang belain, mungkin karena dia juga ikut judul ya. Saya baru saja membaca sebuah berita yang sangat mengenaskan dan mengerikan. Dan setelah baca berita tersebut, saya sedikit mengeluarkan air mata. Memang lebay, tapi ini bentuk kecintaan dan kepedulian saya yang sangat besar terhadap kondisi negeri ini. Jadi beritanya itu tentang negara Kamboja yang kita tahu bahwasannya di sana perjudian sangat marak, tapi ternyata dalang dibalik maraknya perjudian yang terjadi di Kamboja adalah para pengusaha dan politikus yang berasal dari Indonesia. Menariknya, ini ternyata dimanfaatkan oleh pemerintah Kamboja untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sehingga ketika ada investor yang berasal dari Indonesia untuk membuka judi di Kamboja, pemerintah Kamboja mensyaratkan agar mereka tidak hanya membuka judi udara atau online, tapi juga disyaratkan harus memiliki kantor kasino darat atau judi offline. Banyak sekali akhir-akhir ini migrasi WNI ke Kamboja. Dan ternyata, itu mereka lakukan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan judi yang sudah dibuat di sana. Dan ada yang lebih ironi, ketika pemerintah Kamboja sendiri sangat melarang keras untuk warganya bermain judi. Jadi sangat-sangat dilarang. Karena mereka sadar bahwa mereka masih miskin, negara mereka masih kecil, sehingga kalau mereka kemudian memainkan judi online maupun offline, itu akan menyengsarakan negaranya, itu akan menyiksa baik jiwa maupun raga orang-orang atau warga negara Kamboja. Nah, maka dengan senang hati ketika ada investor yang datang dari Indonesia, pemerintah Kamboja sangat-sangat terbuka. Dan mereka melarang para investor ini untuk menargetkan pasar warga Kamboja. Tapi yang mereka targetkan adalah warga Indonesia itu sendiri. Nah, yang menjadi poinnya adalah oleh negara seperti Kamboja saja, kita masih dijadikan objek,
kita masih dijadikan bahan, kita masih dijadikan sebagai korban. Bayangkan bagaimana kita mau bertarung melawan Tiongkok, bagaimana kita mau bertarung melawan Amerika kalau menghadapi politikus dan pengusaha Indonesia yang kemudian melakukan usaha judi di Kamboja saja. Kita tidak mampu, pemerintah kita tidak sanggup. Apa yang kemudian kita harapkan untuk melawan Tiongkok, Amerika, dan negara-negara besar lainnya? Lawan Kamboja aja dulu lah. Teman-teman, praktek judi online atau judol di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Jika kita mengingat laporan terakhir menyebutkan ada 8,8 juta orang Indonesia bermain judol. Dan 80.000 diantaranya adalah anak-anak. Dan Komdigi menyebutkan juga bahwasanya mereka sudah menutup puluhan ribu situs judi online. Namun juga ada tanggapan dari pemerintah bahwasannya menutup situs judi online itu tidak mudah. Kenapa? Karena servernya ada di luar negeri. Kemudian jika kita tarik jauh lebih ke belakang, ingat tidak kasus Verdi Sambo? Terkuaklah konsorsium 303, di mana itu adalah kumpulan pengusaha-pengusaha Indonesia yang bermain pada bisnis-bisnis gelap. Di antara salah satunya adalah judol. Teman-teman, judi online bukanlah perkara biasa karena korbannya adalah masyarakat kecil. Dan tidak sedikit dari pemain judi online adalah orang-orang yang terjerat pinjaman online. Dan yang paling mencengangkan adalah pemilik atau yang menjalankan bisnis judi online terbesar di Indonesia ini dilakukan oleh pebisnis dan terkuaknya satu nama, politisi dari partai penguasa di negeri ini. Fakta ini terungkap melalui investigasi Tempo yang dilakukan di Kamboja di dua kota besar tempat kasino, yaitu kota Sihanoukville dan Phoi Phet. Di sana, paling banyak kasino dijalankan oleh pebisnis-pebisnis Indonesia, bahkan pekerjanya banyak dari orang-orang Indonesia, dan tidak sedikit pekerja-pekerja ini adalah korban human trafficking. Dan menariknya, pemerintah Kamboja melarang warganya untuk bermain di kasino ataupun memainkan judi online. Lalu siapa sasarannya? Tentu orang Indonesia. Hasil investigasi ini kemudian membuka mata kita semua, menjawab pertanyaan kenapa situs judi online di Indonesia rasa-rasanya susah sekali untuk ditutup. Ditutup satu, tumbuh 1000. Dan ini juga memberikan jawaban kepada kita, kenapa seolah-olah aparat kepolisian ogah-ogahan memberantas judi online di Indonesia. Ya, ternyata ada pebisnis dan politisi besar yang masuk dalam lingkaran kekuasaan yang mengendalikan judi online ini. Lalu siapakah politisi dari partai besar penguasa Indonesia? Jika mengacu dari hasil investigasi Tempo, diungkap di situ namanya adalah Sufmi Dasko, yang adalah wakil ketua DPR RI. Dalam hasil investigasinya, terungkap ada nama Bapak Sufmi Dasko sebagai komisaris di perusahaan milik orang Indonesia di Kamboja yang kemudian menjalankan bisnis kasino di dua kota besar tadi. Benar dan tidaknya, mari kita menunggu. Apakah Bapak Sufmi Dasko akan memberikan penjelasan tentang hasil investigasi Tempo ini? Selanjutnya, harapan kita melalui Komdigi, melalui kepolisian, dan juga seluruh stakeholders dalam pemerintahan mau lebih serius untuk memberantas judi online.